Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-faidatu ini merupakan suatu faidah. Takhfifatu syar'i, keringanan syar'i itu ada sab'atu anwa'in, 7 jenis. Jadi ada 7 jenis keringanan. Yang pertama al-awwalu takhfif isqatin. Takhfif isqat, menggugurkan. Ka isqatil jum'ati, seperti gugurnya Jumat, wal haji dan haji, wal umrati dan umrah, bil a'dzari dengan sebab udzur. Jadi jika ada udzur ya tidak bisa melaksanakan Jumat atau tidak melaksanakan haji, umrah, seperti misalkan dikarenakan ada pandemi, maka boleh ya. Boleh. Sebut itu bagian dari takhfifat. Takhfifu tanqisin ka qasri, nomor kedua takhfifu tanqis. Jadi meringankan, mengurangi. Kalau qasri seperti qasar. Nah, qasar ini asal mulanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini bagian dari takhfif juga. Terus yang selanjutnya takhfifu ibdalin. Ini takhfifu ibdalin, meringankan dengan cara mengganti. Kayak ibdalil wudu'i, seperti mengganti wudu, wal ghusli dan mandi, bi tayammumi dengan tayamum. Jadi boleh ya, boleh. Si wudu karena tidak bisa wudu disebabkan karena tidak adanya air ataupun tidak bisa mandi, tapi jinabat bisa diganti dengan sementara ada air tidak bisa digunakan, maka boleh menggunakan tayamum. Wal qiyamu dan berdiri, wal qiyami dan berdiri, fi sholati dalam sholat, bil qu'udi diganti dengan duduk. Jadi bisa ya, bisa diganti dengan duduk. Wal iltijau dan tidur miring, jadi miring misalkan. Nah, ketika tidak bisa duduk, awil imai, tidak bisa tidur miring, demikian awil imai dengan isyarat. Wasomi bil itami, dan mengganti puasa bil itami dengan mengganti dan diganti dengan memberikan makan fakir miskin. Nah, ini adalah takhfifu ibdalin, keringanan yang sifatnya penggantian. Ar-rabi'u, nomor keempat takhfifu taqdimin, meringankan, mendahulukan. Jadi meringankan, mendahulukan dengan cara mendahulukan. Jadi, keringanan dengan mendahulukan. Contohnya kal jami, seperti jamak takdim, wa ta'khir ramadhana, dan mengakhirkan bulan Ramadan, lil maridi, bagi orang yang sakit, wal musafir dan musafir. Jadi, misalkan Ramadan tidak bisa dilaksanakan, ya diakhirkan nanti. Maksud diakhirkan itu dilaksanakan pada bulan Syawal, diqadha misalkan karena memang dalam perjalanan atau ketika sakit, jadi qadha puasanya. Wa ta'khiru shalah, dan mengakhirkan salat, fi haqqi mustaghilin, pada hak orang yang sibuk, bi inqadhi ghariqin, dengan menyelamatkan orang lain. Nah, ini keringanan mendahulu keringanan mengakhirkan ini seperti orang yang mengakhirkan salat bagi orang yang harus menyelamatkan orang yang akan tenggelam, gitu. Au nahwihi, atau seumpama itu, minal i'dzari, dari udzur-udzur. Jadi banyak sekali udzur, misalkan ada udzur-udzur yang membuat tidak pekerjaan lain harus dilakukan, sementara prioritas utama ditinggalkan, seperti tadi sholat, seperti Ramadan, seperti jama, ya tidak bisa nih, ada udzur atau ada halangan syar'i yang dibenarkan oleh syara, maka boleh mengakhirkan. As-sadisun, nomor ke-6 takhfifu tarkhisin, meringankan rukhsah. Rukhsah itu artinya kemurahan. Kemurahan itu contohnya seperti kasolatil mustajmiri, seperti sholat orang yang menggunakan bersuci dengan batu, ma'abaqiyatin najwi, serta masih tersisa najis-najisnya. Nah, boleh ini ya, ada misalnya diperbolehkan walaupun masih ada bau-baunya, karena memang tidak bisa. Wasyurbil khamri, dan meminum arak, lil ghusati, bikin bagi orang yang tersedak. Tersedak nih, waduh gak bisa lagi, bisa meninggal, yang ada di depan adalah arak, maka bisa ya untuk menghilangkan tersedakan tersebut. Wa akli najasati, dan takhfif keringanan, boleh memakan benda yang najis, ditadawi, dengan tujuan untuk pengobatan. Ini dibolehkan ya, jika memang misalkan tidak ada obat lain yang memungkinkan untuk menjadi pengobat, penyembuh dari penyakit tersebut. As-sabi'un, nomor ke-7 takhfifu taghyirin, takhfif taghir itu artinya meringankan perubahan, keringanan dengan mengubah. Kata taghyirin min shalah, seperti mengubah urutan salat, fil khaufi,
pada sholat khauf. Jadi kalau sholat khauf itu kan bergantian, nanti ada yang berjaga, kemudian ada yang sholat, berjaga lagi, sholat lagi, begitu. Nanti untuk pembahasan sholatul khauf insyaallah kita akan jelaskan pada bahasan kitab khusus, misalkan kita akan mengkaji Fathul Mu'in atau Fathul Qarib. Al-qaidatu tsaniyata asyara, kaidah yang ke-12, al-asya'u idza tasa'at dhaqat. Al-asya'u sesuatu perkara, idza tasa'at ketika sedang luas, dhaqat maka ia akan menjadi sempit. Jadi sesuatu perkara ketika berkeluasan ia akan memiliki kesempitan sendiri. Jadi jika terlalu luas maksudnya, maka ia akan menjadi sempit ya. Contohnya seperti kalau misalkan waktu-waktu biasa sholat ya biasa, tapi ketika safar dalam perjalanan maka kita diperbolehkan. Jadi kalau waktu-waktu biasa, jadi waktunya kan itisa luas, maka sempit. Maksud sempit itu ya berarti biasa sholat yang 4 rakaat. Tapi wa idza tasat ada kaidah gitu ya yang lain. Dan ketika misalkan wa idza dhaqat, dan ketika sempit, misalkan safar atau makan dalam masyaqqat, ittasat maka ia diluaskan, maka ada kebolehan atau rukhsah gitu. Al-amsilah, contoh-contoh minha dari amsilah, qalilul amal fi shalah. Qalilul amal fi shalah, sedikit pekerjaan atau bergerak dalam salat, lima dharra ilaihi, dilakukan dengan terpaksa ya, 5 berdasarkan perkara udhara yang terpaksa, ilahi atas ma, sumiha bihi maka ditoleransi bihi dengan pekerjaan qalilul amal tersebut. Jadi kerja sedikit dalam sholat terpaksa, maksudnya butuh, nggak bisa tidak harus begitu, maka boleh ditoleransi. Tapi berbeda waqathiru, dan banyaknya kerja atau banyaknya bergerak dalam sholat, lam yakun bihi hajatun, tapi tanpa ada kebutuhan, lam yusamih bihi maka tidak akan ditoleran bihi dengan pekerjaan tersebut. Jadi begitu. Jadi pekerjaan kalau dalam mazhab Syafi'i, bergerak anggota sakil, anggota yang berat, anggota yang bersentuhan langsung dengan tubuh 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat, itu batal sholat. Berbeda dengan anggota khafif, anggota yang kecil, misalkan yang nempel pada tangan kayak seperti jarinya, jari ini menggaruk-garuk 10 kali ya gak apa-apa jarinya. Tapi kalau tangan yang menggaruk lebih dari 3 kali maka ia berturut-turut, maka ia batal sholatnya. Jadi qalil amal fi shalah liman turra ilaihi sumih bihi wa katsiruhu lam yakun bihi hajatun lam yusamih bihi. Minha dari amsilah, idza taghayyara al-ma'u bi nahwi tuhlabin. Jadi idza taghayyara al-ma'u, ketika berubah apa al-ma'u, air. Jadi air ini berubah disebabkan apa? Bi nahwi tuhlabin, dengan seumpama ganggang atau lumut ya. Lumut nih berubah sebab lumut ya banyak, misalkan di kali atau di sungai, fahuwa mutahhirun maka air itu suci dan menyucikan, mutahhir sebutnya. Wa ma idza daqahu syakhsu, adapun ketika seseorang menumbuk atau memerasnya, mustuhlab ini kalau seseorang ditumbuk atau diperas, wa tarahahu fihi, dan ia membuang si tuhlab tersebut fihi dalam air, fa hasalat taghyir, kemudian hasil perubahan bihi dengan sebab tarhu, sebab itu tarhu si tuhlab, bahwa ghairu mutahhirin maka air itu dihukumi suci tapi tidak menyucikan. Terus minha dari kaidah, minha di amsilah, idza dakhala, ketika masuk fil ma'i dalam air, apa maitatun, bangkai, mala nafsalahu sailun, tidak ada darah lahu baginya, sailun yang mengalir, jadi tidak ada darah yang mengalir, fahuwa ghairu mutahhirin maka ia tidak suci dan menyucikan. Wajama, dan mengumpulkan siapa Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, bainal qaidataini, antara 2 kaidah di atas, biqaulihi, dengan perkataan beliau, kullu ma tajawwaza hadduhu in qasa ila dhiddihi. Jadi kullu ma tajawwaza, setiap perkara, tajawwaza yang melewati haddahu pada batasnya, in akasa maka hukum perkara itu, in akasa ila dhiddihi, in akasa maka berkebalikan hukum perkara tersebut ila dhiddihi pada hukum sebelumnya atau sebaliknya. Jadi setiap perkara yang sudah melewati batasnya maka hukum perkara itu akan berkebalikan dengan hukum sebelumnya. Kalau kayak tadi seperti tuhlab, kalau tuhlab yang mencemari atau yang mengotori air melewati batasnya sehingga
tidak ada lagi qaid atau nama air. Jadi yang adalah ganggangnya gitu ya. Tidak apa namanya itu, tidak ada qaid disebutnya. Tidak lagi disebut sebagai air saja, tapi air ganggang. Jadi udah ada ganggangnya udah gak bisa, atau air lumut udah gak bisa dipisahkan dengan lumutnya, maka ini suci tapi tidak menyucikan. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Jadi tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang membahayakan, la darara, diri sendiri, wa la dirara, dan tidak membahayakan, tidak boleh melakukan yang membahayakan orang lain. Rawahu Malikun wa Ibnu Majah. Ya gitu ya. Nah, nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada kaidah yang ke-13, yaitu ad-dharara yuzal. Insyaallah. Jangan lupa notifikasinya diklik supaya kawan-kawan mendapatkan informasi update tentang kaidah usul fikih, kaidah fikih ini dalam kitab Mabadi Awwaliyah.